warahmatullahi wabarakatuh. Gua Zainal Muhammad Nur. Di sini gua nggak sendirian. Gua sama temen gua. Gue Mira Mansyah. Di video ini gua ingin berbagi cerita tentang kisah seorang mantan narapidana. Gua di sini juga udah ngundang salah satu narasumbernya yang pernah menjalankan hukumannya di dalam penjara. Nah, ingin tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, kita sudah kedatangan narasumbernya nih, Bang. Kenalin dulu Bang, siapa Bang? Gue Haikal Abiasan. Nah, coba dong Bang, cerita sedikit tentang pengalaman Abang di dalam penjara Bang. Nah, waktu tahun 2018 gue pernah melanggar pasal 170, Bang. Pasal 70 itu apa dulu? Pasal 170 itu pengeroyokan, Bang. Oh, pengeroyokan. Iya. Lu ngapain kalau bisa ngeroyokin orang? Gue itu tawuran, Bang. Oh, tawuran. Iya, tawuran. Nah, lu ikut tawuran itu lu berapa orang, Bang? Gue itu ada kali, Bang, bangsa 20 orang. Nah, terus lu 20 motor. Oh, 20 motor. Iya. Yang ditangkap berapa orang dulu? Karena di situ pelakunya itu gue bertiga. Oh, lu bertiga. Iya. Nah, terus lu yang ditangkap lu bertiga, nah temen lu tuh yang 2 orang itu kena berapa hukuman, Bang? Kalau temen gue nggak tahu persis, mungkin juga gue lupa, Bang, hukuman dari berapa yang gue ingat itu hukuman gue. Pokoknya hukuman gue itu 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Iya. Nah, terus temen lu itu yang satu lagi? Yang satunya lagi itu soalnya dia 2 pasal, Bang, karena korbannya dia 2. Nah, korban yang pertama itu emang bareng sama gue, cuma dia dapat bikin korban lagi gitu. Jadinya dia 2 pasal. 2 pasal. Iya. Terus lu dibawa ke polsek, ya kan? Iya, dibawa ke polsek. Dibawa ke polsek. Nah, terus lu di polsek itu keseharian lu tuh ngapain? Ya gimana, Bang, ya, karena di polsek itu gak ngapa-ngapain juga, ya kan. Yaudah, biasa pun gue tahu agama gitu, ya kan. Nah, gue itu gue sholat, gue ngaji gitu, Bang. Bener-bener. Iya, ngertiin diri lagi, Bang, sampai mau bahasa. Kayak ngisi keseharian lu gitu ya. Iya. Nah, itu setelah lu dari polsek itu terbang lagi nggak atau gimana? Nah, setelah di polsek itu kan gue mungkin SOP-nya itu kan 2 bulan kali, Bang, kurang lebih 2 bulan itu setelah berkas gue komplit. Nah, berkas gue udah komplit ini di kejaksaan. Nah, gue baru diterbangin ke rutan. Rutan. Iya. Rutan mana tuh, Bang? Rutan Cipinang, Bang. Oh, Cipinang. Nah, Iya. itu setelah lu di Cipinang itu yang lu ngejalanin apa lagi tuh, Bang, setelah di Cipinang? Nah, setelah di Cipinang nih, ya kan, gue nyampe ke Cipinang. Nah, di situ kegiatan gue pertama gue kan pertama kali masuk dulu dan ya. Pertama kali masuk, Iya. gue bener-bener itu nggak nyangka tuh, Bang, bisa masuk situ. Iya. Bener-bener nggak nyangka. Pas gue turun dari mobil itu kan bareng tuh, Bang, sama orang-orang lain nih yang dari Jakarta Selatan. Nah, Jakarta Selatan itu yang terbang hari itu ada bangsa waktu itu kurang lebih gue ingat ada 20 orang. 20 orang. 20 orang. Nah, terus 20 itu orang lebih. nah, terus lu nyampe di mana tuh? Rutan. Di rutan itu Di lu di rutan. mana gitu? Pertama di rutan, setelah nyampe dari rutan itu, wah, sumpah, Bang, itu kaget banget. Sampai nggak yakin, sampai nggak nyangka, anjir, gue bisa nyampe sini gitu, ya kan. Nah, setelah gue udah ke situ, ya kan, gue dibawa ke penampungan. Ke penampungan. Ya, penampungan. Nah, terus lu di penampungan itu lu isinya berapa orang? Kalau di penampungan itu kurang lebih isinya 200 orang, Bang. 200 orang. Iya. Satu penampungan kayak gitu. Iya, ya udah tidurnya gitu, Bang, udah kayak ikan asin, dijijir. Modelnya kayak aula gitu. Aula, dia, aula besar gitu. Aula besar. Berarti nggak terlalu parah lah gitu. Iya. Mau tidur masih dapat space gitu kan. Dapat. Nah, itu lu di penampungan itu lu harus nunggu sidang lagi kan ya pastinya kan. Iya. Sidang itu lu Pokoknya- berapa lama tuh? Pokoknya ini gue pas di penampungan penampungan sekalian nunggu panggilan sidang. Nah, kan mungkin karena gue juga baru nyemplung di penampungan, udah ada tuh gue nunggu dulu setelah 2 minggu 2 minggu gue dimutasi ke blok, Bang. Turun blok, masuk dipilih masuk kamar. Berarti lu di penampungan itu cuma 2 minggu. 2 minggu. Apa 2 minggu? 2 minggu gue di penampungan, habis itu gue dapet kamar.
Nah di kamar itu udah tuh gue nungguin panggilan sidang dah tuh. Setelah itu gue bang, pas di kamar itu gue dapet 3 minggu baru dah tuh gue dapet panggilan sidang pertama. Apa sih pertama? Sidang pertama Nah, itu itu sidang apa berapa kali tuh? sidang itu gue lupa dah, kalau nggak salah itu gue 5 atau 6 kali sidang gitu gue lupa. Karena itu dari 18 gue lupa. Berarti lu bisa hampir lebih dari sebulan dong lu di penampungan. Enggak, bukan di penampungan. Oh enggak di penampungan. Kan gue bilang tadi di penampungan itu cuma 2 minggu. Oh 2 minggu. Iya. Berarti lu langsung terbang ke ini lagi, langsung ke blok. Turun blok, nah dapet kamar. Nah di kamar itu gue kegiatan gue udah gue sekalian nungguin sidang, sekalian gue nanya-nanya kegiatan gue nanya-nanya apa sih kegiatannya di sini apa aja sama orang-orang lama. Jadi pas gue lihat lah kok ada pramuka gitu ya kan. Iya. Nah pramuka itu apaan dah tuh, gue nanya tuh sama orang-orang lamanya, itu pramuka ngapain sih bang? Itu bang yang manggilin kunjungan nanti gini. Oh gitu. Oh yaudah dah langsung kira-kira gue langsung tiba-tiba langsung gue pengen bang kan ikut pramuka biar kasar gue ngisi kekosongan hari-hari gue gitu. Nah akhirnya pun gue nanya sama orang-orang lama, udah deh tuh gue coba gue masuk ikut pramuka itu, kegiatan itu. Nah udah deh tuh, nah abis itu kan gue kunjungan gitu ya kan bang. Nah kunjungan itu gue minta tolong bawain baju pramuka, karena arahan dari Danton Pramuka setelah gue temuin Danton Pramuka itu gue disuruh bawa baju pramuka bang. Nah biar bisa masuk jadi pramuka gitu. Lu pas lu di blok kan lu ngikut apa samping pramuka. Iya. Nah terus lu keseharian jadi pramuka itu lu ngapain tuh? Nah untuk kegiatan pramuka di rutan itu gue bangun pagi nih bang, pokoknya subuh itu udah bangun bang, sholat subuh baru datu ntar kita lari dulu bang, kita lari muterin lapangan, berapa kali muterin lapangan. Nah setelah itu baru datu naikin bendera. Setelah habis naikin bendera kita ingin bang latihan PBB. Oh iya, latihan baris-baris ya. Iya, latihan baris berbaris gitu. Nah tuh setelah lu ngikutin PBB itu lu ngapain lagi tuh bang? Nah setelah kegiatan pramuka PBB itu, nah setelah itu kan gue latihan PBB. Nah nanti kan ada nih bang jam kunjungan. Nah nanti ada sekitar jam 8. Jam 8. Itu jam berapa? Gue lupa ada kunjungan pagi. Itu jam 8 kok nggak salah ya. Jam 8, jam 8:30 dah itu kunjungan pagi dimulai. Udah deh tuh gue bantuin manggilin kunjungan gitu, karena di sini makanya dibentuknya tamping pramuka itu buat memperingan petugas juga bang. Jadi petugas nggak mungkin dong bang manggilin warga binaan satu. Nah di situ keteteran masih, makanya dibentuk pramuka sekalian pun ngisi luang waktu warga binaan biar ada kegiatan. Nah di situ isi, makanya warga binaan ikut kegiatan pramuka itu buat bantuin tugas juga gitu. Nah di situ pramuka itu tugasnya manggilin kunjungan bang, manggilin kunjungan siapa nih warga binaan yang dikunjungin. Nanti petugas minta tolong dong pramuka bantuin panggilin si A buat dikunjungin, orang tuanya udah nungguin. Yaudah nanti pramuka yang manggilin. Nah setelah ketemu sama keluarganya, udah nanti kita cari lagi nih orang tua siapa, orang tua atau keluarga binaan yang belum ketemu sama warga binaannya itu. Nah habis itu nanti gue bantuin lagi bang, gue cari ini siapa nih namanya nih, gue samperin ke kamarnya atau ke blok-bloknya gitu. Udah setelah lu nganterin kayak gitu kan, ketemu itu lu pasti dikasih upah juga gitu apa enggak? Nah jadi pas kegiatan gue manggilin warga binaan itu, nah ada nih bang warga binaan yang abis dikunjungin, nah dia kan bawa barang-barang nih bang ya kan, kayak makanan gitu ya kan. Nah di situ dia minta tolong bang sama pramuka tolong dong bawain ke kamar. Nah mungkin karena banyak, yaudah gue bantuin ya kan. Gue sampai ke kamarnya
Nah di situ pun dia ngupahin gue bang. Nah dia ngupahin gue, pokoknya pramuka itu nggak ada apa paksaan bang, nggak ada, pokoknya itu pramuka kerja ikhlas, bener-bener kerja ikhlas. Walaupun dia nggak ngasih pun juga gue tetap, pernah bang ada yang kagak ngasih tapi gue biarin udah hitung gue aman. Nah udah dah tuh, pokoknya di situ pun dia ngasih syukur, nggak ngasih ya udah nggak apa-apa gitu. Nah gue nolongin dia. Nah habis itu pokoknya di situ nggak ada kasar pun, nggak ada pungut liar, nggak ada itu, nggak ada. Nah terus setelah lu jadi tamping pramuka ya, Iya. nah itu setelah itu lu ngapain lagi bang? Nah setelah gua jadi tamping pramuka, nah di sini ada lagi nih bang kegiatan lainnya di rutan itu. Di sana pun ada tamping musik, ada tamping gira itu kayak kombinasi dari pihak rutan sama perusahaan. Nah Gitu. biar supaya kayak ada kegiatan, jadi di situ kan ada gira coffee Jadi gitu. bisa kerja juga gitu. Nah di situ ada gira coffee itu, makanya jadi ada misalnya napi nih yang ada basic barista. Nah di sana pun dia bisa ngembangin bakatnya dia di sana. gitu. Kasar pun yang ada yang dia bisa main musik, di sana pun juga ada gira musik, dia bisa ngembangin musiknya dia gitu, bakatnya dia. Berarti Nah kalau ada yang kasarnya mau jadi santri pun juga di sana ada masjid. Nah di sana ada kegiatan santri, jadi kegiatan itu ngaji kayak santri aja gitu bang. Gitu. Nah selalu apa yang tadi lu bilang katanya jira apa itu kopi ya? Gira coffee. Jira kopi itu lu bisa masuk situ juga dong kalau emang lu mau. Kalau waktu itu sempet tuh bang gue mikir, karena gue suka gambar juga kan, di sana kasarnya ada seni lukisnya juga bang di sana. Ada juga di sana. Nah di sana pun gue sempet pengen masuk gitu, cuma gue nggak terlalu ini bang. Akhirnya gue lebih milih ke pramuka, karena pramuka lebih dekat sama petugas gitu. Berarti lu bisa dominan, lu kalau jadi tamping pramuka itu lu bisa deket sama petugas. Buat bisa bantuin mereka juga tuh. iya bantuin mereka juga. Nah di sini pun juga gue pun bisa bantuin petugas ya. Jadi lebih dekat lagi sama petugas gitu. Berarti namanya tamping pramuka juga gitu. Pramuka. Lu pas jadi tamping pramuka itu berapa lama? Nah di pramuka itu gue kalau untuk berapa lamanya itu gue nggak ya bang. Pokoknya tuh setelah 2 bulan itu, setelah 2 bulan mau pulang nih bang. Nah 2 bulan mau pulang itu ada nih bang, gue kenalan sama tamping rupam. Nah tamping rupam itu regu utama pengamanan. Iya. Nah jadi itu tampingnya petugas bang. Jadi kerjanya langsung sama petugas. Iya, jadi bantuin petugas. Jadi kasarnya itu di penjara itu nggak cuma di sel. Enggak bang, di sana kalau namanya di rutan itu gitu ya? kita itu dibina bang. Dibina kayak yang ya lu ada bakat ya boleh gabung gitu. Jadi dari kemauan napinya Nah macam gitu ya. dari warga binanya sendiri bang yang mau berkembang nah gitu kan. makanya di sana pun juga waktu itu gua ketemu sama ada yang ngajak gue, lu mau nggak kal ikut gue jadi tamping rupam. Nah terus tuh ya terserah bang ya kan, nggak apa-apa ya kan. Emang kemarin lu berapa lagi? Gue 2 bulan lagi bang, gue bilang gitu. Gitu. 2 bulan lagi ya. Udah gue tanyain dulu deh sama petugasnya ya kan. Iya. Nah ditanyain, yaudah nggak apa-apa bawa aja orangnya. Itu yang temen itu juga tadi tamping pramuka juga. Nah sebelumnya dia pramuka juga. Nah dia diajak ketemu sama dia. Nah dia jadi pramuka, tadi pun diajak jadi tamping rupam. Nah jadi tamping rupam. Nah habis itu dia pun juga ngajak gue buat jadi tamping rupam. Iya. Nah jadi tamping rupam itu. Nah gue diajak, akhirnya mungkin petugasnya serak juga sama gue, mungkin karena gue rajin, gue bantuin dia. Nah di situ pun dia baik sama gue bang. Petugas itu asik, kalau kasar petugas itu manusia juga bang. Iya ya kan? Semua juga manusia bang. Jadi dia kalau kasar kita rajin, kita baik sama mereka juga nggak mungkin jahatin kita bang. Iya. Nah nggak mungkin kasarnya nggak baik sama kita juga gitu. Makanya di situ gue baik sama mereka pun sebaliknya baik juga sama gue gitu.
Nah, kasar pun gue bantuin mereka pun nanti gue diupahin bang. Oh, Itu diupahin. kalau diupahin tuh emang langsung dari petugasnya kasih nih Kal pegang hasil kerja lu. Udah, oh pak makasih banyak ya pak. Iya Kal. Udah deh tuh, ntar setiap hari udah deh tuh gue udah nggak di pramuka, gue tugas gue bantuin di Rupam. Nah bantuin petugas gitu. Berarti lu pas udah mau keluar 2 bulan baru Iya. dia ke samping Rupam. Nah. Itu teman lu itu siapa bang namanya bang? Ada bang Wildan namanya. Oh dia masih di dalam apa gitu? Udah pulang juga Oh, deh. udah pulang dia. Dia Sempet. kena berapa tahun? Kalau dia narkoba bang, dia itu hukuman itu 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Berarti 4 tahun. duluan dia ya. Iya, dua Terus dia. keluarnya duluan lu. Iya, karena kan hukumannya lama dia, Iya, iya. gitu. Iya. Mungkin kalau untuk next video mungkin bisa kita undang temen lu itu ya. Mungkin bisa bang, nanti gue kabarin deh orangnya, Ah, gitu. mungkin kan nanti sama lo juga gua minta temenin sama lo aja kali ya. Bisa jadi tuh, Boleh. ya kan? Ini nggak dipakai dong? Nggak usah. Nah, boleh bang nanti kita undang. nah itu bang kan lu udah ngalamin suatu hal yang pernah lu rasain itu mungkin menurut gue itu kan hal buruk ya dipandang dari orang kan lu kan Mungkin orang Nah. di luar sana mandang yang pernah masuk penjara itu mungkin buruk. Tapi kalau buat gambaran gue sih, kalau dia tahu sosiologi di dalam penjara yang sebenarnya itu kayak apa, pasti dia nggak bakalan bang yang namanya mikir penjara bekas napi ini gini. Itu salah bang. Orang yang mikir kayak gitu itu salah banget. Karena enggak semuanya bang. karena nggak semua orang itu bersih bang. Nah. Pasti ada sisi buruk baiknya juga. Nah gitu. kan. Makanya jangan sekali-kali kasarnya mandang orang lu bekas napi gini. Jangan sampai takutnya nanti itu bakal kejadian sama dia. Karena ya kasarnya pun dia ngejauhin orang yang bekas mantan napi, nanti suatu saat kan kita nggak tahu bang, ya kan? Iya. Kita ngapain aja. Masa ya sih nggak mungkin dong setiap orang itu nggak mungkin selalu benar, pasti suatu saat ngelakuin kesalahan. Nah, ya pokoknya jangan sampai dah yang namanya orang yang awam yang belum pernah ngerasain masuk penjara itu jangan mengklaim kalau mengklaim diri itu lebih baik dari lebih orang baik yang Mungkin- orang udah pernah masuk mungkin penjara gitu. setelah orang yang pernah masuk penjara itu mungkin dia punya pikiran kan namanya di sana kan dia dapat pengalaman Ah, hidup iya. kesadarannya kan beda pastinya sama Iya. sama dunia yang di luar itu Iya. dia tuh mungkin dia bisa lebih baik lagi kalau emang dari niat mereka Nah. itu bisa jadi lebih baik lagi Iya. gitu kan karena dari dalamnya itu udah dibina kan. Iya. Nah untuk jadi gini bang, gue pengen gue pengen minta tolong sama lu kalau lu sesuatu gitu ada sesuatu kata untuk ngasih tahu ke orang lain. Oh jadi kesannya pesan moral nih. Ya mungkin ya itulah Kayak gitu ya. Jadi, Nah jadi gimana ya untuk orang yang belum pernah ngerasain di penjara itu, sebaiknya jangan sampai ngerasain, karena sumpah asli kagak enak banget, namanya di dalam penjara itu. Bisa kita kangen sama orang tua, kita kangen nongkrong, kita pengen makan enak, itu sulit banget di sana. Asli gua aja pun pernah bang yang namanya waktu lebaran itu orang-orang enak banget pada ditunjukin hari pertama kali lebaran. Gua kagak, asli itu sedih banget. Cuma di sana gua nggak mau cengeng, gua berusaha buat kuat. Jadi gua tahan dan nih rasa kangen gue sama orang tua gue, sama temen-temen gue. Itu bener-bener susah buat nahan itu. Dan itu harus bener-bener kuat mental. Nah jadi buat yang belum pernah ngerasain, jangan sampai deh ngerasain. Contoh kayak gue gitu, kasus gue 170 pengeroyokan tawuran gitu untuk anak-anak remaja, anak-anak sekolah, pelajar, stop deh tawuran. Karena kita pun kalau kita menang kita masuk penjara, kita kalah kita masuk rumah sakit. Jadi untungnya tawuran itu apa? Bener nggak sih? Gak ada untungnya sih bang. Emang nggak ada untungnya. Mungkin kalau emang dari zaman pas masih lulus sekolah tahun itu ya mungkin mikirnya gengsi bang satu. Iya. Itu satu Nah, gengsi. Dua, Mungkin nama juga mau baik. nunjukin jati diri kali gitu ya. Nunjukin jati diri karena kan emang jiwa muda itu kan Iya. masih emosional, masih nggak stabil gitu, masih nggak bisa diatur.
Ya mungkin itu aja sih bang, ya mungkin untuk next videonya mungkin kita bisa undang temen gue yang tadi gue bilang itu. Boleh bang, nanti gue kabarin deh orangnya. Nah, siap. Biar nanti dari, kalau dia kan kasusnya beda nih sama gue, nanti bisa berbagi cerita. Ya mungkin yang dialami mungkin pasti beda kan. Iya, Bang. Pasti beda kasus, pasti beda Oke, pengalaman. makasih untuk semuanya. Mungkin gue bakal akhirin aja dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.